Antum kalau membaca tadabbur dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34 itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu disebut oleh Allah sebagai rijal, lanang tenan itu istilahnya itu karena dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Para ulama nanti menjelaskan panjang lebar terkait dengan makna qawwam dan makna dari faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Intinya begini, bahwa laki-laki itu kalau dia pengen jadi laki-laki beneran, bukan karena minum kratindeng, juga bukan karena minum extra jos, bukan. Kalau mau jadi laki beneran itu, ya, syaratnya satu, harus membimbing, mengarahkan, mengajarkan. Jadi disebut laki itu karena dia yang membimbing, dia yang mengarahkan, dia yang mengajarkan. Ini penting ini. Jadi kalau laki-laki kok enggak ngajari istrinya, ya, itu peran kelaki-lakiannya berkurang. Bukan berarti kalau kemudian milih istri yang terbaik terus biar nggak perlu diajari wis ngerti dewe. Nggak ada ceritanya, Pak. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya itu, ya, bahwa setiap wanita itu khuliqat min dila, diciptakan dari tulang iga yang bengkok. Sebaik-baik wanita itu mesti bengkok, Pak. Tugas antum untuk bisa memahami kebengkokan tadi, meluruskan kalau itu terkait dengan apa yang kemudian bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata perintah Nabi terkait dengan astausu bin nisa'i khaira itu, aku berwasiat kepada kalian untuk berbaik-baik kepada para wanita, istri-istrimu. Walaupun yang punya gelar ini cuman beliau aja yang punya istri-istri tadi itu. Kita ini cuman istri saja. Ya, sadar diri saya masih kalah jauh lah. Rambutnya kalah putih, bojone kalah horo wis pokoknya. Ya, apalagi beliau udah S berapa? S3. Saya baru S2 aja nggak lulus-lulus ini. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran, bahwa ketika kemudian Nabi mengatakan astausu bin nisa'i khaira, itu ternyata para ulama menjelaskan bagaimana kita bisa memahami dengan baik kebengkokan istri itu dan menikmati kebengkokannya. Jadi bukan perintah meluruskan dalam arti betul-betul dilurusin biar tulang iganya lurus. Nggak ada ceritanya tulang iga itu lurus. Kalau antum paksakan lurus, ceklek, Pak, patah. In akom tahu, kasar tahu. Yang jika engkau berusaha meluruskannya maka dia akan patah. Kalau engkau biarkan dia tetap bengkok. Tugas kita itu apa? Menikmati kebengkokan tadi itu dan mengarahkannya. Untuk bisa mengarahkan itu kan berarti kita harus tahu panduannya supaya bisa ngarahkan. Kita harus tahu ilmunya supaya bisa ngajarkan. Kita harus tahu pegangannya supaya bisa membimbing dengan baik. Itu tugas kita. Kalau kebengkokan itu terkait dengan urusan dunia, manjanya, ngerengeknya, merasa lemahnya, ya memang kita ini dipaksa untuk kuat, Pak, jadi laki-laki itu. Padahal istri kita itu kalau kita tinggal, yo masang gas dewe, yo ngangkat galon, yo gendong anak, yo masak. Tapi kalau kita ada di rumah itu dari multitasking menjadi multi asking, Pak. Mas, galon. Mas, gas. Mas, apa meneh gitu kan? Jadi dari multitasking jadi multi asking tadi itu. Ini bagian dari yang juga kebengkokan yang perlu difahami. Ya, namanya wanita, istri antum tuh perempuan, tulen. Ya pantas kalau begitu gitu loh. Antum yang nggak pantas kalau kayak gitu maksudnya. Ya. Itu biarlah itu peran istri antum yang bermanja-manja,
sok lemah tadi itu, ya udah biar nikmatin aja itu. Tapi kalau kebengkokannya terkait dengan syariat, antum harus tegas. Disitulah letak bagaimana antum harus membimbing, sebagaimana Nabi ketika mendapati Aisyah yang saking cemburunya membuntuti Nabi ketika Nabi bangun di malam hari karena khawatir Nabi itu melipir ke tempat istrinya yang lain. Ini resikonya punya istri lebih dari satu. Ya. Dicemburui tadi, bukan melipirnya tadi. Ya. Dicemburui tadi itu. Kayu koro. Belum belajar ilmunya. Kalau wis ngerti ilmune kok bukan tambah wani. Ya. Tambah perhitungan gitu maksud. Itu bahasa lain wedi. Biasanya sing wani ki kalaupun ngerti masih setengah-setengah. Tapi ini kalau yang senior saya udah yakin itu. Itu udah tahu ilmunya dan udah berani, udah terbukti maksudnya. Nah, kalau sing nom-nom ki urung yakin aku. Ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran. Jadi salah satu bagian dari yang kemudian disebutkan di dalam riwayat bagaimana kemudian Nabi ketika bangun di malam hari, istrinya itu ternyata juga ikut terbangun. Wah, Nabi bangun malam-malam mau kemana ini, keluar rumah. Dibuntuti, Pak. Sampai ternyata kemudian Nabi itu hanya ke Baqi. Padahal dari rumah Aisyah ke Baqi itu kan nggak jauh. Ya. Cuman ke Baqi doain kaum muslimin yang sudah dimakamkan di Baqi itu balik lagi. Karena Aisyah tadi buntutin agak jauh, ternyata Rasulullah balik, kaget, akhirnya tergopoh-gopoh pulang dia. Pura-pura tidur tapi ngos-ngosan. Apa yang kemudian terjadi? Dari mana kamu Aisyah? Nabi tanya. Namanya Nabi yang tanya kan nggak bisa ngapusi, Pak. Nggak bisa dusta. Ya, daripada nanti termasuk di antara surat Al-Munafikun kan repot lagi kan gitu. Ya. Akhirnya bicara jujur, aku tadi membuntuti kamu wahai Rasulullah, ya. Karena aku mengira bahwa engkau akan melipir ke tempat istrimu yang lain tadi itu. Langsung Nabi dorong Aisyah tadi itu, tapi jatuhnya di kasur, Pak. Ini juga perlu dipikir matang ini. Gimana kalau action itu apa istilahnya, ibarat main film itu segala hal proteksinya itu sudah disiapkan. Jadi Nabi itu sengaja dorong, mukanya merah, sengaja dorong Aisyah tadi, tapi Nabi tahu ini jatuhnya di kasur. Jatuh di kasur. Tapi Aisyah jadi tahu bahwa Nabi marah gitu loh. Ini penting ini, mencari momen dan situasi yang seperti itu untuk menunjukkan hegemoni antum sebagai laki tadi itu. Penting itu. Jangan tiap hari dibentak-bentak istri, diem aja. Walaupun memang harus diem. Karena kalau antum ikut naik jadi tambah runyam urusannya, ya. Ini juga penting untuk jadi pelajaran. Sampai akhirnya kemudian apa? Nabi mengatakan sebuah ungkapan yang itu diingat bahkan oleh para rawi setelahnya dengan kalimat apa? Apakah engkau tidak percaya kepada Rasul Allah wahai Aisyah? Rasul Allah itu dikenal dengan apa? Kejujurannya dan amanahnya. Nggak mungkin Nabi menyia-nyiakan amanah. Jatahnya istri pertama ya harus nginepnya di istri pertama, bukan karena di situ lagi palang merah terus melipir tadi itu, nggak boleh. Ya, jatahnya istri pertama ya harus di istri pertama. Dan itu penting untuk jadi pelajaran. Itu baru 1 poin, padahal ada 1000 poin terkait dengan apa namanya ta'adud tadi itu. Ada banyak poin sebenarnya yang kemudian penting untuk dipahami. Jadi ketika kemudian mendapati seperti itu, Nabi menjelaskan, meluruskan sikap Aisyah tadi. Kamu nggak boleh nggak percaya sama Rasulullah. Aku ini Rasulullah loh, kalau bahasa kita. Aku ini Rasulullah, kamu nggak percaya sama aku gitu. Padahal salah satu di antara ungkapan kalimat syahadatnya adalah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Padahal konsekuensi syahadat itu salah satunya adalah percaya dan meyakini. Coba. Ini penting untuk jadi pelajaran. Jadi kalau itu terkait dengan pelanggaran syariat, harus tegas. Jangan melihat pelanggaran syariat malah kita diem. Itulah fungsi membimbingnya tadi itu di situ. Dan ini bagian dari yang harusnya difahami oleh setiap laki-laki. Itu yang pertama. Terkait dengan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din dan qawamun tadi. Yang kedua adalah bahwa laki-laki itu adalah orang yang mampu menjadikan istrinya duduk di rumah, nggak keluyuran. Seperti para wanita kurir itu. Orang bilang wanita karir, kalau saya bilang wanita kurir. Kenapa? Disuruh bosnya mangkat, disuruh suaminya belum tentu mangkat. Ini bagian dari yang penting untuk jadi perhatian. Hal yang harusnya diperhatikan oleh setiap laki-laki. Jadi fungsinya laki-laki itu bagaimana dia mencukupi istrinya supaya istrinya nggak perlu kelayapan. Dan wanita itu kalau sudah jadi istri ya tugasnya memang di rumah, nggak kemana-mana. Nah itu nanti pembahasan panjang. Ya. Sesi yang lain lagi, yang sesi itu. Ya. Ini penting untuk jadi perhatian. Itu salah satu di antara fungsi kenapa rijal itu disebut dengan rijal. Kalau antum tidak punya dua fungsi tadi itu, yang kedua fungsinya adalah apa? Bima anfaqu min amwalihim, dan apa-apa yang engkau berikan kepada istrimu dari hartamu. Jadi memang laki itu ngasih, bukan ngatung. Laki itu ngasih, bukan ngatung. Ngatung minta. Laki itu begini, bukan begini. Yang begini ini tugas istri. Mas, gas. Mas, sayur. Nggak apa-apa istri. Laki harus siap. Laki itu begini, nyoh, gitu maksudnya. Ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Mas, rumah, nyoh, gitu. Mas, mobil, nyoh, gitu maksudnya. Itu jadi laki. Fungsinya dua itu. Fungsinya laki itu disebut rijal itu ketika punya dua fungsi tadi. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting. Apalagi nanti kalau sudah mulai tambah punya anak, berarti tanggung jawabnya double. Sebagai suami sekaligus sebagai seorang ayah. Sedangkan hari ini banyak keluarga muslim yang banyak punya peran sebagai ayah tapi tidak melaksanakan perannya. Saya gambarkan perannya. Umar bin Abdul Aziz itu punya 17 orang anak. Rasa takon bojone piro wis, pokoknya 17 orang anak. Pulang kantor jam 12 malam itu masih sempat ngumpulin anaknya, nyimak hafalan anaknya satu-satu dari 1 sampai 17. Jadi pulang kantor itu jam berapa? Jam 12 malam ketika rakyatnya sudah pada tidur, nggak ada yang ngadu lagi ke kantor. Nah itu khalifah itu. Ya. Kalau sekarang ini rata-rata pegawai ya begitu, nggak pegawai. Bukan khalifah. Kalau khalifah ya kayak tadi Umar bin Abdul Aziz. Pulang kantor ketika sudah tidak ada aduan, ketika kira-kira orang sudah tidak membutuhkan khalifah, baru khalifah itu istirahat. Bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz itu pernah hendak rebahan sebentar meluruskan punggung, ketahuan oleh anaknya, wahai ayah engkau mau ngapain? Ya? Mau meluruskan punggungku sebentar. Bagaimana kalau pas kamu meluruskan punggungmu kemudian Allah mencabut nyawamu dan kamu belum melaksanakan amanahmu? Bagaimana ketika engkau meluruskan punggungmu sedangkan ada salah satu rakyatmu yang kemudian membutuhkan dirimu dan engkau tidak hadir untuk memenuhi kebutuhannya? Langsung gegah bangun lagi, Pak. Kau selu dari jam pagi ketika orang-orang sudah mulai aktivitas, ya. Kalau dulu kan orang mulai aktivitas ya dari sejak sebelum subuh sampai jam 12 malam. Sudah payah-payah kayak gitu pulang ke rumah masih sempet nyimakin hafalan anaknya yang 17. Anakmu piro? Ya. Kober ora? Nyimak satu-satu, ya. 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 Ini juga penting untuk jadi pelajaran. Ini saya gambarkan bagaimana seorang yang qawwam ketika kamu memiliki seorang anak itu kayak gitu. Ya. Jadi jangan melulu bicaranya istri.
Siji loro telu papat. Ya. Istrinya memang betul baru 1, anakmu wis 6 itu. Sudah pernah dapat haknya belum anak kita tadi? Ya. Untuk disimaki hafalannya satu-satu tadi. Dan itu baru tentang hafalan, belum tentang ilmu yang lain. Karena yang wajib mengajarkan fikih prabalik itu ya antum sebagai ayahnya, bukan guru agamanya, bukan Pak. Lo ngapain orang lain yang menjelaskan sedangkan antum ayahnya yang punya kedekatan emosional dengannya, jelas-jelas sudah tahu apa istilahnya luar dalam anaknya. Ya. Padahal seorang ayah itu salah satu kewajibannya adalah mempersiapkan masa balik anaknya, yang ketika anaknya itu balik dia sudah paham hukum. Salah satu tugas ayah terkait dengan makna qawwamuna 'alan nisa. Dan ini penting untuk jadi pelajaran. Ya, ya bahas kuwi terus tuh tenan ora rampung ya. Kemudian di sini disebutkan tentang contoh bagaimana Nabi mengajarkan kebaikan. Salah satu di antara tugas seorang ayah adalah bagaimana mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Judul buku ini aslinya adalah Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyul Amin. Anak-anak kaum muslimin didikan Nabi SAW, kalau diterjemahkan letterlek ya. Di antara contoh bagaimana Nabi mengajarkan kebaikan, yang pertama, riwayat dari Rafi' bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala kuntu wa ana gulam armi nakhlan lil ansar. Dulu waktu aku masih kecil aku sering melempari pohon buah kurma milik orang-orang Ansor. Kan yang punya kebun di Madinah rata-rata orang-orang Ansor, punya kebun kurma. Jadi Rafi' ini kalau masih dulu waktu masih kecil dia suka lemparin buah kurma, gantangan kurma yang masih nempel di pohon itu dengan batu, harapannya ada yang matang jatuh. Nanti kalau jatuh dia ambil. Ya kayak antum-antum dulu waktu masih kecil nguncali peleme tanggane kan ya. Sendale dicopot, selempang begitu. Kalau enggak nanti ambil batu atau kayu, selempang gitu. Kirain konangan baru pecicilan Melayu kan gitu. Nah ini juga penting untuk jadi pelajaran. Dulu Rafi' juga begitu. Fa'utiyan Nabi SAW, maka kemudian ternyata ketangkap Rafi' tadi itu dibawa oleh orang Ansor pemilik kebun tadi itu menghadap Nabi SAW. Faqila inna hahuna gulam yarmi nakhlana. Wahai Rasulullah, inilah bocah yang sering lempari buah kurma kami nih. Ini nih bocahnya nih. Gitu. Fa'utiya bi ila Nabi SAW, maka kemudian aku dibawa mendekat kepada Nabi SAW. Lalu kemudian beliau Nabi SAW bersabda, ya gulam lima tarmin nakhl. Wahai gulam, wahai bocah, kenapa kamu ngelemparin buah kurma? Ya. Qultu akul ya Rasulullah. Maka kemudian bocah itu dengan polosnya, aku lapar jadi aku ambil aku lempari, kalau jatuh nanti aku makan wahai Rasulullah. Qala, lihat nasihatnya Nabi istimewa. Jadi Nabi enggak kemudian marah-marah, tidak kemudian menghardik anak tadi, tapi Nabi apa yang dilakukan? Nabi menasihati anak tadi itu. Fala tarmin nakhl. Janganlah engkau melempari pohon kurma wahai bocah, tapi ambillah dan makanlah yang sudah berjatuhan. Nanti terlepas dari perbedaan pendapat para ulama apakah ngambil buah yang sudah jatuh itu boleh atau tidak. Itu para ulama beda pendapat. Di antara ulama yang membolehkan, salah satu dalilnya hadis ini. Ya. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Tapi bukan bikin buahnya jatuh ya. Yang buah yang sudah jatuh. Ya. Wakul mayaskub fi asafiliha, tapi makanlah apa yang sudah berjatuhan di bawah. Kemudian mengusap kepalanya. Tsumma masaha ra'si wa qala Allahumma asbi' batnah.
kemudian mengusap kepalaku, kemudian beliau mendoakanku, ya Allah kenyangkanlah perutnya. Jadi melihat kesalahan itu belum tentu cara antisipasinya dengan dimarahi. Salah satu di antara yang diajarkan Nabi ini, salah satu, karena nanti menghadapi masalah meskipun kasusnya sama, bisa jadi penanganannya berbeda. Ya. Sama-sama bocah nyolong misalnya, sama-sama bocah ngelemparin buah, tapi nanti bisa jadi bocah A, bocah B penanganannya beda. Yang satu memang dia bocah miskin yang kelaparan misalnya, sedangkan yang satu dia anak orang kaya cuman suka usil misalnya, itu beda penanganannya. Ini yang dicontohkan adalah Rafiq tadi adalah anak orang yang tidak punya, kelaparan, iseng ngelempari buah kurma yang kalau jatuh dimakan. Makanya terkait dengan hukum muamalah juga panjang ya. Intinya kalau kita tukar menukar buah, cuman hanya sebatas yang kita makan boleh. Ya. Tapi kalau begini Pak, masuk gitu sih. Jadi karungnya ini nggak boleh. Jadi kalau antum ngambil, ini menurut sebagian pendapat tadi ya, walaupun sebagian pendapat mengatakan tetap mutlak nggak boleh kalau tahu itu punya orang. Seperti kasus bapaknya Abdullah bin Mubarak yang nemu apel yang hanyut di sungai, baru satu gigitan dia ngerasa nggak nyaman, dicari pemiliknya itu, disusuri sungai itu sampai ketemu pohon apel di pinggir sungai, kemudian dicari pemiliknya, ya, minta ridhonya karena sudah menggigit satu gigitan buah apelnya. Padahal apelnya sudah keli Pak, sudah hanyut ke bawah sungai tadi. Yang sama pemiliknya pun juga bisa jadi pemiliknya nggak tahu kalau apelnya hanyut, pun kalau tahu juga nggak akan dicari. Bukan sesuatu yang mungkin berharga banget, wong cuma satu biji. Ya. Tapi itu akhlak para salaf. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Ya. Makanya di sini juga dijelaskan oleh penulis, innamal ibahatu lil ju' wa darurah. Para ulama yang membolehkan itu hanyalah untuk mereka yang kelaparan dan darurat saja. Ya. Yang bolehnya pun hanya sebatas makan, bukan untuk dibawa pulang tadi. Dikumpulin bawa pulang itu enggak. Ya, cuma sebatas makan. Ya makan itu kan ada batasnya, kenyang. Udah kenyang udah. Ya. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Kemudian riwayat berikutnya, bagaimana Nabi mengajarkan kebaikan. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghulamin yaslah syab. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang anak kecil, budak tapi anak kecil yang menguliti kambing. Siapa tadi? Anak kecil. Jangan sampai antum jenggot wis putih nguliti kambing wae ra iso. Ini anak kecil dulu. Zaman Nabi itu sudah nguliti kambing sendiri. Faqala lahu, karena melihat anak kecil tadi itu agak kewalahan ngulitinya, entah karena ya, kemungkinan besar karena tidak tahu ilmunya, Nabi kemudian mengatakan tanaha hatta urika. Berhenti dulu, berhenti sampai aku tunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Fa inilah arokatu sinu taslah, karena aku tidak melihatmu pandai untuk menguliti tadi. Fa'at khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadah bainal jildi wal lahmi. Nabi memasukkan tangan beliau, ya ini nih, ya, di antara daging dan kulit dimasukkan, seret, maddaha hatta tawarat ilal ibn. Kemudian didorong seret begitu sampai mentok ketiak kaki kambing, maksudnya ketiak kaki kambing tadi set udah full. Ini kan berarti kalau udah mentok ketiak ini udah full ya. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, ya gulam hakadha faslah, wahai bocah
begini nih harusnya kalau nguli itu caranya gini nih, seret gitu ya. Tsumma madha, kemudian Nabi berlalu, wa shalla linnasi wa lam yatawaddo, dan beliau sholat mengimami tanpa berwudu lagi. Walam yamussu ma'an, bahkan beliau tidak mencuci tangan beliau, menunjukkan bahwa lemak kambing yang ada di antara daging dan kulit tadi itu tidak najis. Ya. Sekaligus juga kita tahu di sini bagaimana mengajarkan kebaikan untuk anak-anak itu kadang-kadang kudu dicontoni. Jangan tiba-tiba antum marah-marah. Kamu ini nyuci piring aja nggak bisa, padahal bapaknya nggak pernah ngajarin gimana cara nyuci piring. Megang piring aja sampai pecah. Mungkin juga bapaknya nggak pernah ngajari bagaimana cara megang piring. Ternyata megang piring itu pun ada caranya. Gimana biar megang tapi nggak pecah. Kalau megangnya gini bahaya nih Pak. Ini kalau tangannya kuat nih. Kalau tangan anak-anak belum tentu kuat Pak. Megang kan harus begini. Ini walaupun tanpa tenaga aman. Tangan satu pun aman. Tapi ingat, tangan anak-anak juga terbatas, nggak selebar ini juga. Berarti kan harus tahu cara yang lain. Begini misalnya. Ya. Itu sekedar contoh. Kadang-kadang anak itu butuh ditunjukkan dulu. Jangan langsung disalahkan. Dan ini bagian dari pelajaran berharga dari hadis ini. Kemudian contoh berikutnya bagaimana kemudian Nabi mengajarkan kebaikan kepada anak-anak juga adalah hadis dari Anas bin Malik. Inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhaliduna. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu berbaur dengan kami, maksudnya senang main dengan anak-anak. Bahkan beliau itu senang ketika ada anak-anak hadir dalam majelis. Ini juga sekalian jadi pelajaran bagi kita bahwa kalau lagi bermajelis itu jangan asal bawa badan sendiri aja. Sesekali, ingat, sesekali bawa anak-anak. Tapi kalau ternyata dibawa ke majelis belum bisa dikondisikan, ya nanti tunggu sampai dia bisa dikondisikan baru dibawa lagi. Bukan bapaknya bawa anak ke majelis tapi anaknya lari-lari, biarin aja. Harusnya diajarkan sekaligus adab di dalam majelis. Ya sama, membawa anak ke masjid itu memang tidak ada larangan. Paling banter Imam Malik saja yang memakruhkan. Ya. Makruh itu kan larangan tapi sifatnya nggak haram. Artinya kalau tetap dibawa ya nggak bisa dilarang gitu maksudnya. Cuman sebagai seorang ayah harus tahu diri, anak itu bisa dikondisikan atau tidak. Sudah diajari belum tentang adab-adab di dalam masjid? Sudah diajari belum tentang tata cara sholat yang benar dan seterusnya? Meskipun memang secara umum tidak ada aturan harus diajari atau belum, tapi bagaimana kesiapan dan konsekuensi seorang ayah tadi itu untuk memberikan pengajaran kebaikan tadi kepada anaknya ketika dia membawa anak dalam aktivitas apapun itu, entah ke masjid, untuk sholat, entah bermajelis atau yang lainnya. Konsekuensi itu yang perlu dijaga. Jangan bapak yang ngaji, anaknya pelayan dijorke wae. Ini penting menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang lain juga bahwa syahidtu khilfal mutayyibin ma'a umumati wa ana gulam. Dulu Nabi ketika masih kecil itu juga pernah ikut paman-pamannya menyaksikan satu hal besar. Syahidtu khilfal mutayyibin. Khilful mutayyibin itu adalah sumpah yang dilakukan oleh beberapa kabilah, terutama Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan beberapa kabilah Quraisy saat itu untuk menegakkan keadilan atas seorang pedagang dari Yaman yang tidak dibayar oleh salah satu petinggi Quraisy saat itu. Saya lupa, Wa'il atau siapa namanya, yang kemudian istilahnya transaksi dagang tapi nggak bayar. Barangnya diambil tapi duitnya nggak dikasih. Jadi pedagang dari Yaman ini ngeluh ke sana nggak ada yang respon. Kenapa? Karena ini orang besar, pembesar Quraisy gitu, nggak ada yang berani. Sampai akhirnya kemudian beberapa kabilah dari Bani Hashim tadi itu kemudian bersepakat. Khilful mutayyibin itu dari kata tayyib
dari kata tib itu artinya minyak wangi yang ditumpahkan di sebuah wadah, kemudian masing-masing mengelurkan tangannya, kemudian mengusapkan ke badannya dan bersumpah untuk membantu orang tadi itu menegakkan keadilan, ya, untuk mendapatkan keadilan tadi. Syahidtu ma'a umumati, kata Nabi, aku pernah hadir bersama paman-pamanku dulu menyaksikan hilful mutayyibin tadi itu, wa ana gulam, saat itu aku masih kecil. Fama uhibbu anna li khumrun na'am wa ana ankutu wa anni ankutu. Dan sungguh aku lebih baik menyaksikan itu kembali daripada memiliki humrun na'am. Humrun na'am itu harta paling berharga orang Arab saat itu, onta merah, onta paling mahal. Kalau hari ini ya Ferrari atau Lamborghini itulah kira-kira, ya. Jadi lebih baik bagiku menyaksikan hal itu kembali daripada aku memiliki Lamborghini tadi. Dan ini bagian dari bahwa yang dilakukan orang-orang jahiliyah itu juga tidak semuanya buruk. Kalau yang benar dan baik ya didukung. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, paman-paman Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Nabi kan belum ada yang masuk Islam, berarti toh, ya. Berarti masih pada jahiliyah. Tapi kesadaran untuk membela yang terdolimi tadi itu perbuatan baik. Makanya selalu cari celah-celah kebaikan tadi itu. Kalau itu bagian dari kebaikan, dukung. Anak-anak kita juga sama. Mungkin anak-anak kita punya banyak salah, melakukan banyak kesalahan, tapi selalu ada sisi kebaikan pada diri anak kita tadi. Selalu ada hal-hal baik yang dilakukan oleh anak-anak kita tadi. Cari itu, dukung yang baiknya, luruskan yang salahnya. Dan ini bagian dari salah satu di antara contoh bagaimana kemudian Nabi SAW mengajarkan kebaikan. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, ini termasuk bagaimana Nabi SAW mengajarkan kebaikan juga. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika ia masuk menemui Nabi SAW. Wa indahu hulayyimun aswad yakmizu dhahrahu sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi memiliki seorang anak kecil yang merupakan budak yang kulitnya berwarna hitam sedang memijat punggung beliau. Faqala Umar mahada. Ya. Maka kemudian Umar berkata, apa ini? Qala innahu takhamat bin naqah al-laila. Tadi malam aku terjatuh dari unta, ya. Kemudian dipijit tadi. Ya. Ai alqatni fi waratah. Jadi naik unta, jatuh, untanya itu masuk ke lubang yang dalam kemudian jatuh, ya kayak kita naik motor kemudian masuk lubang jatuh glasar gitu misalnya. Ya. Ini kasusnya sama. Yuqalu tahammaktu bihi dabatuhu idza naddat bi falam yadbit ra'saha. Ya. Disebutkan intinya adalah bahwa kemudian setelah jatuh tadi itu kemudian dipijit, kemudian Nabi juga mengajarkan kepada budak hitam tadi itu bagaimana kemudian cara mengendarai unta yang benar. Wa huwa yu'allimu dzalikal gulam as-saghir fi jismihi syarif at-tahir kaifa yudallik adlatuhu. Yang kemudian Nabi mengajarkan kepada anak kecil tadi itu juga bagaimana cara memijat yang benar. Jadi kalau kita nih kadang-kadang jadi bapak kan juga gitu. Ngapa? Boy, injek-injek dong, itu misalnya gitu, atau pijitin dong atau apa. Kalau ternyata nggak enak, diajari dulu caranya. Jangan asal marah-marah. Udahlah, nggak enak, suruh injek-injek doang aja nggak bisa gitu misalnya. Padahal ratau ngajari juga, gitu kan. Nah, ini juga penting untuk jadi pelajaran. Ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain. Ini sampai jam berapa nih? Oh ya. Emang sama suyuh ini beda ya. Sing ngisor wis teklu ngantuk. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama 'ala sibyani wa hum yal'abun.
Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi itu pernah datang mendapati ada anak-anak sedang bermain, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Respect terhadap anak-anak. Bukan berarti kalau ada anak-anak kemudian dianggap nggak penting. Sebagaimana umumnya kita nih kalau lihat anak-anak kan nganggapnya nggak penting. Disalami aja enggak. Ya. Dikasih salam juga enggak. Giliran mau salaman dicuekin. Kan banyak hari ini yang kayak gitu. Karena dianggap ada yang lebih penting untuk disalami. Anak-anaknya dilewatin aja. Itu tidak baik, Pak. Nabi saja ketika melihat ada anak-anak berkumpul sedang bermain atau lagi ngapain, Nabi minimal mengucapkan salam. Bahkan di dalam sebuah riwayat ketika ada anak-anak itu yang sedang lomba panahan, ya, maka kemudian Nabi ada dua grup yang berlomba gitu kan. Nabi kemudian mendukung salah satu grup, ayo lemparkan. Kamu adalah putra-putra Quraisy yang hebat. Yang satu ngeluh, lah kalau di situ didukung Nabi kita kalah dong, gitu bisa ya kalau bahasa anak-anak kan, ya. Akhirnya kemudian kalau gitu kamu juga ayo menang gitu. Jadi akhirnya didukung semua gitu, ya. Ini sekedar contoh bagaimana istilahnya berbaurnya Nabi dengan anak-anak dan pedulinya Nabi dengan anak-anak. Jangan salah, Pak, kadang-kadang ketidakpedulian kita saat anak-anaknya mereka tadi itu menjadi asbab mereka tidak respect kepada kita ketika kita sudah usia senja nanti. Bapak dulu juga gitu kok. Saya lewat aja nggak dilihat, ngomong nggak didengar, salaman nggak dianggap, dan seterusnya. Keloro-loro sampai dewasa, Pak. Ya. Giliran kemudian sudah dewasa, balas dendam dia. Bapaknya yang sudah butuh bantuan cuekin aja. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berlaku, begitulah engkau nanti akan mendapatkan balasan. Dan ini penting untuk jadi perhatian. Sebagaimana kisah orang tua yang mengadukan anaknya kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya anakku durhaka kepada diriku. Lalu kemudian dipanggillah anaknya bapak tadi itu, kamu sini, kenapa kamu durhaka kepada bapakmu begini dan begitu? Sebentar wahai Umar, sebelum engkau menceramahiku dan menghukumi aku, tolong dengarkan aku dulu. Kata anaknya, sesungguhnya bapakku ini, ya, tidak melakukan hak seorang ayah kepada hak anak atas ayahnya. Dan apakah hak anak atas ayahnya itu wahai Umar? Disebutkan mendidiknya dengan baik, memberikan nama yang baik, dan juga mengajarkan Al-Quran. Anaknya mengatakan, sesungguhnya bapakku ini ngasih nama aku, saya lupa nama istilah bahasa Arabnya apa, Ju'ad, namanya Ju'ad, yang artinya itu hewan yang suka bawa kotoran dulu, Pak. Iya, kumbang itu, kumbang yang bawa kotoran itu, ya, hewan pembawa kotoran tadi itu. Sedangkan dia memilihkan aku ibu dan tidak mengajarkan dari budak yang dibelinya di pasar dengan harga murah, ya. Kemudian dia tidak pernah mengajarkanku ilmu-ilmu Islam, dan dia tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Maka kemudian Umar tadi yang awalnya mau marah sama si anak, balik marah sama si bapak. Sesungguhnya engkau sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu itu durhaka kepadamu. Ini hati-hati. Jangan-jangan cueknya kita kepada anak kita saat mereka masih anak-anak tadi, asbab kita nanti akan dicuekin juga ketika kita sudah tuanya nanti. Maka hati-hati, selalu pedulikan. Minimal dengerin, Pak. Anak ngomong tuh dengerin. Yang kadang-kadang penyakitnya laki-laki itu kalau diomongin tuh ya sok nanggepin, tapi sebenarnya nggak mau nanggepin. Pak, tadi itu saya kesana itu lihat ini loh, Pak. Apone baru pulang capek, kesel, tiba-tiba anaknya moro. Ya. Datang, bibi lihat ini dong. Gitu. Entar sih. ini loh, nih lihat nih. Gitu aja. Antara mau dan tak mau. Ya. Hati-hati yang seperti itu penyakit itu. Yang nanti akan menjadi asbab kita
bisa jadi disia-siakan oleh anak kita ketika dia sudah dewasanya dan kita sudah tuanya nanti. Jangan sampai kita durhaka kepada anak kita sebelum anak kita durhaka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita, ya. Kemudian contoh lagi Nabi mengajarkan kebaikan adalah hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya baniya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barokatan alaika wa ala ahlika. Bal yu'allimuhum sallallahu alaihi wasallam dhawabitat taslim. Jadi Anas bin Malik itu kan diwakafkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sejak kecil itu tinggal bersama Nabi. Jadi pembantunya Nabi, ya. Sehingga membantu segala urusan Nabi. Awalnya namanya Anas bin Malik masih kecil dan belum tahu. Jadi kalau masuk rumah Nabi ya cuma selonang-selonong gitu aja, namanya anak-anak seperti anak-anak hari ini, ya. Apa kata Nabi? Nabi memanggil Anas tadi itu, ya baniya, wahai putraku sini. Manggilnya apa? Ya baniya, wahai putraku sini. Idza dakhalta ala ahlika, kalau engkau mau masuk kepada keluargamu, kepada anggota keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Jadi kalau mau masuk, meskipun rumah sendiri, meskipun kita mau nemui bapak ibu kita sendiri, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakun barokatan alaika wa ala ahlika, maka akan menjadi asbab keberkahan bagimu dan juga kepada keluargamu. Kemudian Nabi juga mengajarkan tata cara memberi salam. Protapnya memberi salam itu dari siapa kepada siapa? Yusallimur raqib alal mashi. Hendaklah yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, dan yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Was shaghir 'alal kabir, dan yang anak-anak memberikan salam kepada yang lebih dewasa. Dan itu bagian dari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebaikan, ya. Sekaligus juga menjadi pelajaran bahwa salam itu menjadi open statement, ungkapan pembuka sebelum kita mengungkapkan sesuatu. Kan dulu sempat rame di media sosial, mengali sesuatu itu nggak harus dengan salam, yang penting bismillah. Seperti Nabi nulis surat itu bismillah ila Hirqal Malik Rum, ya, kepada Heraklius Raja Romawi, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya gitu. Mengaca kepada itu, kemudian kalau WA nggak usah salam, bismillah aja. Seakan-akan salam sama bismillah itu dua hal yang bertentangan gitu. Ini kan sebenarnya nggak perlu dipertentangkan. Salam kalau maksudnya adalah menyapa, ya, sebagaimana kita menyapa lisan. Bismillah kalau maksudnya adalah mengirim tulisan, sama-sama benar, tidak ada masalah. Dan memang sama-sama dianjurkan mengawali tulisan itu dengan bismillah. Kalau mengawali ungkapan itu dengan salam, itu bagian dari yang sama-sama dianjurkan. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Kemudian termasuk di antara yang diajarkan kepada Anas juga adalah ayat tentang aurat. Di Quran surat An-Nur ayat 58 sampai 59, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya'i thalathu auratil lakum. Hendaklah wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian dan anak-anak kalian yang belum mencapai usia balik, ya, untuk meminta izin kepada kalian ketika mau masuk kamar kalian 3 kali dalam sehari, sebelum subuh,
Kemudian ketika sebelum duhur atau ba'da duhur, di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau biasa tidurnya sebelum duhur berarti sebelum duhur, kalau biasa tidurnya ba'da duhur berarti ba'da duhur. Biasanya kita melepas baju itu ba'da duhur atau sebelum duhur, ya. Wa min ba'di sholatil isya, dan juga setelah isya. Yang itu merupakan 3 aurat bagi kalian. Jadi hatta seorang anak mau masuk kamar bapak ibunya, kalau di 3 waktu ini harus minta izin dulu. Ketok salam minta izin. Tok tok, assalamualaikum, boleh masuk? Kalau enggak boleh atau enggak dijawab, enggak boleh buka. Ini juga adab yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kemudian Nabi SAW mengingatkan Anas bin Malik yang pernah masuk selonong tadi itu, ya, mengatakan kama anta ya bunai, begitu juga denganmu wahai putraku, fa innahu qad hadatsa ba'daka amr. Karena bisa jadi setelah kamu masuk itu kamu melihat sesuatu yang kamu tidak inginkan. La tadkhulanna illa bi'idn. Maka jangan sekali-kali kamu masuk kamar tanpa izin. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kalau kamar tuh harusnya misah. Kata Nabi, rumah itu kamar minimal 3. 1 untuk kamu sama istrimu, 1 untuk anak-anak perempuanmu, dan 1 untuk tamumu. Anak laki-laki, anak laki-laki kok bingung kamar. Sak gelasaran yang dintir apa? Kalau nggak ada tamu suruh tidur di kamar tamu tadi itu. Kalau ada tamu dia yang suruh tidur di kursi. Itu. Ya, ini penting untuk jadi pelajaran ini. Ya. Kemudian contoh lain, ya. Tadi saya tanya sampai jam berapa, orang dijawab ya sampai jam 11, ya jam 11 tenanan nih. 21.15. Oh ya. Berarti langsung lompat aja kalau ini. Oh ya. Baik. Saya lompatin beberapa ya. Ini sebenarnya panjang. Kemudian disebutkan bahwa bagaimana dulu para sahabat bahkan mengajak anaknya untuk menyaksikan peperangan. Disebutkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dari siapa? Urwah bin Zubair. Berarti anaknya siapa? Ya, anaknya Zubair. Zubair siapa? Zubair bin Awam, betul. Adiknya Abdullah bin Zubair. Ya. Inna abahu Zubair kana bihi atharun dorobat fi jismihi duribaha yauma Badr. Kata Urwah, ya, ia melihat di badan bapaknya tadi itu ada bekas luka yang dia dapati dari peperangan Badar. Qala, maka kemudian ia mengatakan, kuntu udkhil asabi'i fi tilka dzarabat al-abwa ana shagir. Jadi luka yang menganga tadi itu sudah kering, cuman posisinya tetap bekas luka, jadi tetap menganga begitu. Enggak yang dijahit, enggak kayak sekarang. Jadi menganga begitu, kata Urwah, aku memasukkan jariku bermain-main di sela-sela lukanya tadi. Qala Urwah, ya. Urwah mengatakan lagi, wa kana ma'ahu Abdullah bin Zubair yauma Yarmuk. Ia pernah bersama dengan Abdullah bin Zubair, kakaknya berarti, ya. Pada hari perang Yarmuk, wa huwa ibnu asyri sinin, yang saat itu dia usianya 10 tahun. Fahamalahu ala farasin wa wukila bihi rajulan. Yang saat itu dia naik kuda, dibonceng sama seseorang. Jadi Urwah itu dibonceng oleh orang lain, naik kuda, ikut dalam perang Yarmuk. Kemudian Abdullah mengatakan kepada saudaranya tadi itu, ya akhi, fangzur ila i'dadil atfal wa sina'atil abtal. Ya. Lihatlah bagaimana perilaku para, apa istilahnya, kesatria kita itu. Perhatikan. Makanya antum nggak usah heran yang hari ini saksi perjuangan dia anak-anak Gaza, masya Allah. Anak-anak kita nggak pernah nyaksikan. Ya. Paling nyaksikan kita benerin lampu, nyaksikan kita bikin kursi, nyaksikan kita dandan TV misalnya, karena bapaknya tukang servis misalnya gitu kan. Nyaksikan kita dandan mobil misalnya gitu, karena bapaknya tukang bengkel misalnya gitu.
Kalau dulu anak-anak sahabat tuh menyaksikan bapaknya berperang, bahkan menyaksikan bagaimana saksi sejarah peperangan itu dalam tubuh bapaknya. Maksudnya luka-luka yang ada di tubuh bapaknya. Jadi memang betul laki itu nggak ada bekas lukanya itu nggak laki. Itu. Jadi kalau laki kok mulus, kinyis-kinyis, randuwe jenggot, kayak opa-opa itu ya. Ini nggak layak itu untuk ditiru yang kayak gitu. Itu nanti kalau dalam bab fikih ada namanya amrod. Amrod itu laki-laki tapi cantik, itu bahaya. Itu bahaya. Makanya laki-laki itu harus punya luka dan harus punya jenggot. Ya. Minimal geseng lah ya. Paling tidak kayak ini dolan bolang.